Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvanio Dinavale dan teman saya Bima Saputra Aji Pratama. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan etika profesi yang bertemakan etika protokoler. Jadi untuk lebih lanjutnya yaitu tentang pengertian protokol dan protokoler. Jadi di sini secara harfiah istilah protokol berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti pertama dan kola yang artinya melekatkan atau janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, protokol diartikan sebagai satu peraturan upacara di istana kepada kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara. 2. Tata cara atau upacara dan sebagainya yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. 3. Orang yang bertugas mengatur jalannya upacara, sedangkan protokoler tidak jauh beda artinya dengan protokol. Menurut KBBI, protokoler artinya berhubungan atau berkaitan dengan protokol atau bersifat keprotokolan. Selanjutnya yaitu fungsi, tugas, persyaratan, dan jenis protokol. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu fungsi protokol, di mana fungsi utama protokol dalam sebuah institusi PT adalah sebagai berikut. 1. Mengatur tata cara dalam kegiatan, acara, atau upacara. 2. Mengatur tata krama dalam penempatan, penyambutan, memperlakukan seorang sesuai dengan kedudukan atau jabatannya. Yang terakhir, mengatur tata letak tempat duduk. Yang kedua, tugas protokol. Tugas utama protokol yaitu mengatur jalannya upacara seremonial atau kegiatan atau acara agar tata cara dapat berjalan dengan tertib, teratur, dan hikmat, dan lancar. Untuk itu, sedapat mungkin protokol harus dapat memprediksi kendala yang mungkin timbul dalam upacara atau kegiatan yang selanjutnya, mengantisipasi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu persyaratan protokol. Persyaratan ini perlu sebagai petugas protokol diantaranya yaitu mempunyai mental yang kuat. Selanjutnya, berkepribadian baik, sopan santun, mempunyai pengetahuan luas dan banyak. Yang keempat, terampil, sekatan, penuh inisiatif, tanggap, dan peka terhadap permasalahan. 5. Mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 6. Ramah, tidak sombong, rendah hati, dan mau menghargai pendapat orang lain. 7. Berpenampilan menarik, simpatik, pandai, dan berbusana sesuai dengan situasi. Yang terakhir adalah berbahasa yang baik dan sopan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bima Saputra Aji Pratama. Saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas protokoler. Aktivitas protokoler terdiri dari 5 hal, yaitu tata ruang, tata upacara, tata tempat, tata busana, dan tata warkat. Yang pertama, tata ruang. Tata ruang sendiri berarti pengatur ruang atau tempat yang akan dipergunakan sebagai tempat aktivitas. Ruang harus dipersiapkan sesuai dengan ketentuan tergantung dari jenis aktivitasnya. Jadi, sebisa mungkin ruangan yang mau dibuat aktivitas itu sesuai dengan konsep awal dari suatu acara tersebut. Yang selanjutnya yaitu tata upacara. Tata upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu harus diperhatikan yang pertama jenis kegiatan, yang kedua bahasa pengantar yang dipergunakan, yang ketiga materi aktivitas. Dalam tata upacara, supaya direncanakan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan upacara, personil penyelenggara, dan alat penunjang lainnya. Pengisi acara, misal dalam memberikan sambutan, diperhatikan jenjang jabatan mereka yang akan diberikan sambutan.
kesehatan mereka yang menyambut jauh sebelumnya sudah dihubungi. Untuk kelancaran suatu upacara, diperlukan seorang stage manager yang bertugas menjadi penghubung antara pembawa acara dan pelaksana upacara. Yang selanjutnya yaitu tata tempat atau presence. Kata presence sendiri berasal dari bahasa Prancis atau dalam bahasa Inggris presence, yang artinya urutan. Maksudnya di sini adalah urutan berdasarkan prioritas atau siapa yang lebih dulu. Secara keseluruhan dapat diartikan presence adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata duduk para pejabat yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Yang selanjutnya ada pedoman presence. Yang pertama aturan dasar presence, yang kedua aturan umum tata tempat, yang ketiga aturan tempat duduk, yang keempat aturan urutan memasuki kendaraan. Yang pertama aturan dasar presence, yaitu contohnya orang yang dianggap paling utama atau tertinggi mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Yang selanjutnya aturan umum tata tempat, contohnya itu jika duduknya menghadap meja, yang dianggap tempat pertama adalah menghadap pintu keluar, yang duduk di dekat pintu dianggap paling terakhir. Yang ketiga itu aturan tempat duduk ya. Contohnya itu seperti yang didahulukan adalah tempat duduk yang paling tinggi. Yang keempat yaitu aturan urutan memasuki kendaraan. Contohnya itu atau penjelasannya itu tata urutan memasuki kendaraan bagi undangan resmi atau kenegaraan memerlukan perhatian dan penanganan khusus, bahkan perencanaan yang matang. Tipe kendaraan yang mempengaruhi pengaturan itu. Peranan pengemudi, ia juga harus mengenal pengetahuan protokoler, termasuk penampilannya. Yang selanjutnya yaitu tata busana. Tata busana di sini ialah pakaian yang harus digunakan pada saat aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat undangan ataupun pelaksana kegiatan. Tata busana harus ditentukan atau dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan, baik formal maupun informal. Contohnya jika ada upacara kenegaraan atau apalah itu seharusnya ditentukan dress code-nya itu apa, gitu. Yang selanjutnya yaitu tata warkat. Tata warkat sendiri berarti pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Hal yang perlu diperhatikan di tata warkat adalah yang pertama, daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah disiapkan sesuai dengan jenis atau keperluan kegiatan. Yang kedua, jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas tempat, kepentingan, serta tercapainya tujuan kegiatan tersendiri. Yang ketiga, bentuk undangan sedapat mungkin dibakukan untuk setiap jenis kegiatan, baik mengenai format, isi, dan sebagainya. Yang keempat, menulis nama orang yang diundang hendaknya secara benar dan jelas, baik itu nama, pangkat, jabatan, dan alamatnya. Yang kelima, dalam undangan perlu dijelaskan undangan diperuntukkan beserta istri atau tidak, istri atau suami atau tidak. Tidak dibenarkan dalam undangan resmi disebutkan undangan berlaku untuk beberapa orang. Yang keenam, mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah penempatan duduknya. Yang ketujuh, mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang dikenakan. Yang ke-8, menentukan batas waktu penerimaan tamu. Yang ke-9, catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Yang ke-10, undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Maksimal seminggu sebelumnya hendaknya sudah terkirim. Oh ya, yang ke-9 itu ada tambahan RSVP yang merupakan singkatan dari Respondents Shall First Place. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.